Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Pak Denny di video pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dengan kalian, siapa yang sudah pernah melihat harimau Sumatera? Ya, siapa yang sudah pernah melihat orang hutan dari Kalimantan? Atau yang sudah pernah melihat badak bercula satu dari ujung kulon? Ya, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka ya nak ya. Coba Bapak ingin bertanya, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ada yang tahu? Ya, mari kita bersama-sama mencari tahu. Mata pelajaran terkait IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya. Di sini ada gambar hutan dan gambar perkotaan. Nah, dari kedua gambar ini, coba yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, lalu yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Dan yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, tugas sekarang merefleksikan ketiga pertanyaan tersebut, lalu dijawab berdasarkan dari gambar yang ada pada video ini. Jika sudah selesai, silahkan laporkan hasil pekerjaan kalian ini kepada guru kalian. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Mari kita simak teks berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Pulau Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan
menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, dari teks bacaan tadi, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Coba diskusikan dengan orang tua atau kakak kalian. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerah kalian? Apakah kelestariannya terjaga? Silahkan cari dan kumpulkan informasinya, kemudian dicatat dan dilaporkan kepada guru kalian. Nah, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, ya, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, tetapi juga penduduk di Asia Tenggara, ya. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, anak-anak, coba simak teks berikut ini. Bapak baca dan kalian menyimak. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya, lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuan tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kita akan belajar sekilas fakta politik negara-negara ASEAN yang ada di Asia Tenggara. Brunei Darussalam dipimpin oleh kepala negara, yaitu Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kota negara Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mata uang Brunei Dolar BND. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan. Kamboja, kepala negara Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uang riel KHR. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dari Perancis. Lagu nasional Noko Reds Royal Kingdom. Indonesia,
Kepala Negara Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional Indonesia. Mata uang rupiah IDR. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Banyak ya anak-anak ya. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan juga budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Laos. Kepala Negara Presiden Bonhang Vorachit. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota negara Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang Kip Lak. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasional Pangkat Lao. Hymn of the Lao People. Malaysia. Kepala Negara Sultan Muhammad V. Kepala Pemerintahan Datuk Sri Moh Najib bin Tun Abdul Rojak. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasional negaraku. Myanmar dipimpin oleh kepala negara yaitu Presiden Hatin Kyaw. Ibu kota Nay Pyi Taw. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat MMK. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasional Kaba Ma Kiai. Filipina. Kepala negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota Manila. Bahasa Filipino Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso PHP. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang. Singapura. Kepala negara Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura SGD.
Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Majulah Singapura. Thailand, Kepala Negara Maha Vajira Longkorn. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang Baht THB. Luas wilayah 500.013.120 km persegi. Hari kemerdekaan tidak ada karena tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Plang Chat Thai, National Anthem of Thailand. Vietnam, Kepala Negara Presiden Dae Quang. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam. Mata uang Dong VND. Luas wilayah 331.210 km persegi. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Perancis. Lagu nasional Bien Quan Cha, The Song of the Marching Troops. Nah anak-anak, tadi kalian sudah menyimak fakta politik dari negara-negara yang ada di ASEAN. Sekarang tugas kalian mengerjakan tugas dalam diagram Venn ini, yaitu membandingkan dua negara ASEAN terkait dengan kehidupan politiknya, ya, dicari persamaan dan perbedaannya. Nah, setelah selesai mengerjakan, silahkan laporkan tugas kalian kepada guru kalian.